Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk saudara-saudaraku semuanya. Jumpa lagi bersama Joko Pingit, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng sing cerita nyoto. Sing ora nyoto nggak perlu saya ceritakan. Misalkan andai kata seumpama jangan masuk kuping kanan, jangan masuk kuping kiri. Anggap saja gedebus dan mikro. Masih bersama Raja Berlian ataupun Raja Batu Mulia, Demon ya, alias Demon ya. Hari ini hari Senin ya kawan-kawanku. Hari Senin yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja ya. Kemarin sudah gajian ya, sekarang bekerja lagi. Itu sudah wajib ya. Kalau kita tidak bekerja, kita akan tidak bisa makan. Kita harus bekerja, mau tani, mau jangkul, mau ngarit, semua bekerja. Yang penting bekerja ya. Kalau kita mempunyai hewan, sapi, kerbau, kambing ya, kita mencarikan rumput ya. Kita hari ini hari Senin, hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat derajat, dikasih pangkat, dikasih rumah mewah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk saudara-saudaraku setanah air bangsa Indonesia, jangan lupa jaga kesehatan ya. Masih musim batuk, pilek ya. Ini banyak kita, anak-anak kita ya, kalau makan kita harus teratur ya. Buat anak-anak kita ya, biar diberi Allah kesehatan terus ya. Nah, manusia kalau ada sakit, bilang beriak itu sebenarnya wajar ya. Tapi selama tahun-tahun ini memang beda ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita, anak-anak kita ya, dan diri kita sendiri. Makanya saya Joko Pingit, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng, selalu cerita yang nyata. Yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan. Makanya pakai batu mulia ataupun batu yang asli berlian gitu. Nah, kalau punya berlian seperti ini, kita rawat dan kita merawatnya ya. Setiap hari kita merawat dan kita merawatnya supaya batu-batu ini kan dari alam yang nyata. Makanya manusia harus cerita yang nyata. Yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan. Sudah ngopi saudara-saudaraku, pagi hari ini saya sudah ngopi, sudah minum air kesehatan aqua. Saya ingin menceritakan bagaimana toh orang yang sungguh-sungguh dan benar-benar baik hati berkumpul kepada hamba-hamba Allah ini. Jadi saya cerita itu cerita yang sangat luar biasa. Sing nyoto, sing cetok. Kalau Anda orang pintar, orang ngerti, orang yang paham, Anda memahami ya, mungkin Anda tidak akan mempunyai kawan ataupun teman. Tapi kalau kita bodoh, itu jadi bodoh bener. Nah, orang bodoh ya memang bodoh bener. Nah, sekarang yang diandalkan orang selama manusia hidup di dunia ini hanya sugesti, kebatinan ya. Tapi kalau yang nyata susah ya. Kita dikasih Allah bisa bicara, bisa jalan kaki ya, masih utuh semua. Kalau orang banyak ngomong katanya nggak manjur, nggak manjing katanya. Nah kalau kita diberi Allah kekuatan bisa bicara, kita ya bicara. Nah, kalau ilmunya diem terus ngapain? Orang yang bisu aja minta bisa bicara, apalagi yang kita bisa bicara, gitu loh. Makanya kan orang jujur, katanya ajur. Tapi kalau orang jujur itu disayang iman, kita dikasih kekuatan, kasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang bohong ya, wah, apalagi seorang lelaki ya, adu sana adu sini, mending gak usah pakai celana, pakai rok daster aja, ngerti?
Kalau jadi lelaki ya jangan ilmunya ilmu tembak cucukan, adu sana adu sini, jangan gitu. Prinsip teori boleh saja, prinsip kita sendiri, kita selama hidup di dunia ini berkumpul manusia, kita kumpul manusia. Kita suka memelihara hewan, pelihara hewan itu ya. Yang suka korupsi biar saja korupsi ya, ngerti ya. Kita doakan biar korupsi terus ya gitu. Orang berbuat baik itu tidak mudah dan tidak gampang, selalu banyak godaan dan banyak cobaan. Setan rata-rata manusia bisa dikumpuli setan. Makanya kita belajar seperti itu, belajar yang tegas dan mengerti, dan kawaroh kita harus dipakai. Mana yang salah, mana yang benar, kita harus memahami, harus kita paham. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita hidup harus tahu kehidupan kita. Kita harus bisa memahami selama hidup di dunia ini, selama masih hidup. Kalau sudah mati, nggak bisa Anda mencari kemana-mana. Anda makan guling, jangan lodeh, nggak bisa. Anda sudah mati. Tapi selama masih hidup kita harus mencari, kita bisa bicara, kita harus berbicara. Orang yang tidak bisa bicara, yang kepingin bisa bicara. Tapi orang yang bisa bicara hanya bisu terus, Anda mending nggak ngomong. Contoh, orang musafir yang menamakan ya asli dari kota Purwodadi itu. Musafir namanya Joko Kendil. Dia mau naik kuda, naik ular, naik saifin angin, ataupun naik sapu jagat, itu hak asasi manusia. Karena dia masih hidup. Yang penting dia tidak settingan. Itu nyata dan real. Berjalan kaki kemana-mana, ke Pati ya, ke Semarang, balik Pati lagi, balik lagi ke Murio, itu dijalankan oleh alam. Zaman dulu para leluhure awake dhewe, sadurunge ana sepeda motor, sadurunge ana mobil, anane jaran. Wong sing duwe jaran iki mung tertentu, raja, para raja, pati, senopati. Nah, seperti Joko Kendil ini ceritanya juga nggak ngarang ya. Kita juga menjadi seorang musafir pernah dijalankan seperti itu. Kalau jalan memang jalan terus, tapi kalau kita berhenti 1 menit 2 menit, ini gatel semua ya, kaki-kaki kita gatel, pokoknya jalan terus kayak saya dulu ya. Makanya Joko Kendil ini tidak mau bohong ya. Tanggap Maggie Jen aja ya. Yang seneng sama nggak seneng itu rata-rata apa? Orang kalau mau menuju kesuksesan itu cobaannya gede ya. Apalagi Anda itu orang tahu spiritual, orang tahu yang makna makrifat, katanya tahu semuanya, tapi harus tahu orang musafir itu jalan kaki. Dikasih bekal orang terima, ngapain, nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu, diterima karena kita masih hidup di dunia ini ya. Janganlah kau iri dan dengki sesama hamba manusia. Daripada jadi penipu, lebih baik jalan kaki menjadi seorang musafir. Zaman saya tahun 93 jalan kaki, 94 jalan kaki, 95 jalan kaki, tahun 2000 jalan kaki, sampai sekarang saya masih menjalankan musafir juga ya. Tapi rata-rata orang sekarang musafir rata-rata langsung mampir ke warungnya kalau cantik dia ampirin ya. Kalau zaman saya dulu enggak, zaman tahun 2001 sampai tahun 2020 ini saya jalan kaki dari Lombok, setarnya ya, dari Gunung Lawu naik turun gunung, ini Gunung Lawu
ya. Jalan kaki ke Jawa Timur kemana? Ke Gresik, ke Banyuwangi, ke Alas Purwo. Nah, nyebrang lagi naik kapal ya 15.000. Kemana kalau mau tahu? Ke Gilimanuk. Ke Gilimanuk jalan terus nyebrang lagi ke Lombok. Balik lagi. Makanya belajar menjadi seorang musafir tidak gampang dan tidak mudah. Seperti tadi saya ceritakan, siapa? Joko Kendil ini dikasih gelar Joko Kendil. Kendil itu orangnya kecil mungil ya, seperti kendil gitu. Ada lagi yang namanya Sepuro Goji. Sepuro Goji ini gini loh, jalannya dulu Semarang Tegal terus ya, jadi dinamakan, dia sukanya ada Goji, dia sukanya Mbak Goji, dinamakan Mbah Goji ya. Kita itu harus berbuat baik dan berbuat sangat lebih baik lagi. Kalau bisa teman-teman kita menjadi bekas orang-orang musafir, bekas lana, itu sangat hebat. Orang-orang yang hebat-hebat itu dulu seorang musafir juga. Akhirnya ada yang menjadi ulama, ya toh? Itu juga musafir, juga orang sarkom, orang sarjana makom. Kita mencari jejak-jejaknya para wali-wali Allah, para wali songo, para sesek kita, para leluhur kita, ya, nenek moyang kakek moyang kita. Kita mengambil karomahnya saja, akhirnya menjadilah kita. Jangan sombong. Anda biarpun terkenal dari YouTuber ya atau TikTok, Anda viral, banyak penggemarnya, jangan sombong. Kalau Anda sombong, menghilangkan citra dulu Anda susah. Sekarang sombong, boleh saja sombong, tapi kalau sudah turun lagi ya, jangan salah, kumpul Anda tetap orang-orang sarkom juga, orang musafir. Memang musafir itu tidak mudah dan tidak gampang, penuh cobaan seperti Joko Kendil tadi. Joko Kendil itu kalau jalan terus itu kepengennya jalan terus di pikiran kita ya, makanya dinamakan macan seleret putih. Dinamakan macan seleret putih, siang malam pagi jalan kaki ya. Karena apa? Dia dijalankan oleh kodam ya, pikiran ya. Rokok itu tenang saja, ngomong itu enak ya. Semakin enak kodam-kodamnya itu, semakin aura kita semakin tenang. Jadi ngomong apapun tenang sambil rokok gini ya. Ya, makanya itu. Nah, harusnya Joko Kendil ini harus pulang. Bukan menunggu tahun 2000 berapa kayak. Makanya seperti wali-wali songo ya, itu sangat luar biasa ya. Mengajarkan kitab-kitab yang sangat memahami dan paham. Makanya kita harus berpaham, harus memahami benar-benar ya. Kalau hanya cuma satu tok percuma. Hanya belajar seperti ini nggak mudah, nggak gampang kawan-kawan, saudara-saudaraku setanah bangsa Indonesia. Kalau orang maju itu gampang ya. Makanya kalau orang pintar itu jarang memiliki punya kawan yang banyak. Tapi kalau kita diajak benar orang, kita nggak bakal mau. Tapi kalau diajak salah, oh rajanya jagonya. Ya udah rata-rata begitu. Nah rata-rata itu semuanya begitu. Kita merantau kemana? Padahal orang itu yang bohong, yang sukanya menjelekin orang, tapi sok benar sendiri. Ah, itu makanya, itu kita harus belajar. Ya. Mana yang benar, mana yang bohong, mana yang baik hati. Kita harus bisa memahami 3 unsur ini. Ya, kalau tidak seperti itu, Anda nggak dikenal. Seperti Joko Kendil tadi. Namanya macan seleret itu artinya dia jalan sendiri ya, ngomong sendiri, makan sendiri, itu namanya macan seleret putih ya, seperti itu. Dia pemberani, malam siang dia jalan kaki, hujan kehujanan dia jalan kaki, enggak pandang bulu, yang penting jalan kaki. Karena apa? Pikirannya sok enak, sok nggak enak
Yang penting kita tidak merugikan lingkungan ataupun masyarakat, ya, tidak berbuat kriminal. Itu yang penting, kita menjadi musafir sangat luar biasa kalau bagi Joko Pinggit manusia seribu aneh pendekar wong. Karena guru-guru saya dulu orang lelana ataupun lelakon, saya dulu sampai mana-mana, makom manapun ya, sampai Wilangan, sampai Caruban, sampai Blitar saya jalan kaki, sampai Gunung Arjuna, sampai kemana-mana saya jalan kaki kawan-kawan. Ya, makanya saya mendukung musafir yang sukses Joko Pendil ini, saya selalu mendukung. Biarpun saya kenal, ya kenal di Sejangkung, di Pati, ya di Kayen, ya di Kaliwungu saya kenal, tapi sebagai seorang musafir pusatnya ada di Katilangu, Demak. Katilangu sukanya saya dulu di waru. Waru itu pohonnya pohon waru ya, gede sekali. Nah, makanya kita belajar seperti itu kawan-kawanku, saudara-saudaraku. Kalau bisa kita mendukung kawan kita ataupun hamba Allah yang viral ini menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Semoga selalu yang viral-viral ini ya, saya doakan selalu disukain oleh rakyat Indonesia. Seperti Joko Pendil, seperti Joko Pinggit kayak saya juga disukain orang. Ya, biarpun orang yang benci sama yang suka sama saya, banyak yang suka sama saya, gitu saja. Saya Joko Pinggit seperti itu aja, cerita dulu. Ya, ikutin terus Joko Pinggit manusia seribu aneh pendekar wong gendeng, cerita yang nyata untuk saudara-saudaraku setanah bangsa Indonesia. Kita harus bisa mengerti dan saling mengertikan, ya. Arti orang yang benar, yang tidak benar kita harus saring dan kita sharing sendiri. Pakai teori kita sendiri, ya. Yang penting jangan sampai menjatuhkan nama orang, ya. Boleh Anda mengkritik, tapi jangan selalu mengulitik, ya. Jangan sering Anda makan roti, ya. Ingat itu tuh kawan-kawan, aji sendiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tetap merdeka dan Indonesia selalu jaya dan pembangunannya sangat luar biasa Indonesia.